Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Semoga senantiasa bersemangat selalu ya dalam kegiatan-kegiatan positif seperti beribadah, menuntut ilmu, dan membantu orang tua. Kali ini kita bertemu kembali dengan Ustadz, dan pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Sebelum itu, kita mengingat kembali tentang pembelajaran yang sebelumnya, yaitu perkalian dan pembagian. Dan tentu saja perkalian apabila sama basisnya dikalikan, maka hasil pangkatnya nanti basisnya sama namun pangkatnya ditambahkan. Kalau misalnya pembagian pada basis pangkat dengan basis yang sama, kalau basisnya sama maka tinggal dibagikan. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurangkan ya dengan basis yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Dalam Al-Quran disebutkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarrah maka akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah nanti maka akan mendapatkan balasannya juga, melihat balasannya juga. Seperti itu. Ada bilangan yang besar, juga ada yang bilangan yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang besar itu kan seperti dicontohkan pertemuan sebelumnya adalah jarak antara matahari dan bumi. Kalau bilangan yang kecilnya adalah ukuran dari bakteri misalnya. Atau bisa juga seperti yang Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran tadi adalah zarrah ya. Zarrah itu ada yang mengatakan sebagai biji sawi yang eh, sangat kecil ya, bisa seukuran debu dan segala macam. Tapi dalam IPA nanti ada satu hal yang kecil, yaitu atom ya. Nanti kalau dalam IPA nanti akan dipelajari dalam lebih lanjut di mata pelajaran IPA. Baik, kita hari ini akan membahas tentang pangkat nol. Amati contoh berikut dengan operasi perkalian. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Karena basisnya sama, maka tinggal ini ya. Kalau kita operasi perkalian berarti tinggal kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 bagi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya sama ya. 2 bagi 2, 2 bagi 2, 2 bagi 2, hasilnya 1. Selanjutnya, dengan sifat pembagian pada pecahan, maka salah ketik ini. Pada pangkat. Pada pangkat ya. Jadi 2 maka 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka 2-nya tetap, 3-nya pangkatnya dikurang 3, maka sama dengan 2 pangkat 0. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sama saja contoh tersebut, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ini adalah salah satu contoh dari 2 pangkat 0 ya. Nanti bilangan-bilangan selain itu juga sama hasilnya. Maka dapat kita simpulkan A pangkat 0, untuk A-nya tidak sama dengan 0, maka hasilnya berapapun diangkat 0, hasilnya adalah seperti tadi. Tadi 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka berapapun angkanya dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dengan catatan 0-nya tidak boleh angka A-nya atau basisnya tidak boleh 0 ya. Jadi dapat kita dapatkan di sini sifatnya A pangkat 0 sama dengan 1 ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini adalah salah satu sifat dari perpangkatan juga. Selanjutnya, ayo mencoba. Karena kita sudah mendapatkan sebuah sifatnya, maka langsung saja kita kerjakan.
negatif 4 pangkat 3 per negatif 4 pangkat 3 itu kan negatif 4 dalam kurung 3 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 4 pangkat 1 pangkat 0, mohon maaf, pangkat 0, hasilnya adalah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1 ya. Jadi hingga seperti ini saja karena kita sudah mendapatkan sifatnya ya. Kita pakai sifat untuk memudahkan. Selanjutnya, pangkat negatif. Amati contoh berikut dengan operasi perkalian. Coba lihat 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Berarti kalau kita perkalian dulu, teknik perkalian yang seperti biasa, definisi dari sebuah perpangkatan, maka 5-nya 2 kali yang di atas ya. Yang di bawah 3. Maka dihasilkan ini kita coret 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1 juga, tinggal sisa 1 ya. Berarti di sini 1 sisa, di sininya 5. 1 per 5 ya. Kelihatan? Ya. Yang di bawah dengan sifat pembagian pada pecahan, maka 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 3, maka basisnya tetap 5 karena sama. Pangkatnya yang dikurangkan 2 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat negatif 1. Maka di sini kita dapat lihat kembali 1/5 sama dengan 5 pangkat negatif 1. 1/5 pangkat sama dengan 5 pangkat negatif 1. Ternyata kalau negatif dia jadi tanda per ya. Terus 5-nya pangkat 1 di sini tetap sama, jadi positif. Nah, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan. Salah satu contohnya adalah yang 5 tadi ya. Nah, ini adalah salah satu sifat dari pangkat negatif. A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat. Ini hasilnya adalah n ya. Jadi dia pangkat n saja, 1 pangkat n ya. Jadi negatif itu jadi timbul berubah menjadi 1 per ya. Pangkatnya tetap nanti jadi positif di bawahnya, tapi yang di bawah seperti itu. Ayo mencoba. Nah, karena kita sudah dapat sifatnya, maka kita langsung kerjakan ya. 2 pangkat negatif 3, contohnya sini seperti ini. Maka negatifnya jadi 1 per ya. 2-nya tetap, pangkatnya dari negatif jadi positif. Jadi sampai di sini. Ya. Jadi 2 pangkat 3 positif sini ya. Nah, 2 pangkat 3. Seperti itu. Sudah. Mudahan dia nggak ada lagi negatifnya, dia berubah menjadi per gitu. Atau kalau dilanjutkan lagi, maka 1 per 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 1 per 8 ya. Seperti itu. Kalau ditanya nilainya. Iya, latihan soal. Kita langsung ke latihan soal nantinya ya. Untuk hari ini kebetulan nanti bisa didiskusikan di via WA ya. Nanti Ustadz sampaikan di Google Classroom ya. Ini ada 2 soal. Yang pertama tentang pangkat 0 dan yang kedua adalah pangkat negatif. Semoga berhasil. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan tentu saja menambah pundi-pundi amal kita. Walaupun kita berada dalam kondisi era pandemi COVID-19, namun kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dan mudah-mudahan Allah mengganjar pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.